Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak kita sadari hampir 79 tahun sudah kita merdeka. Tapi kenyataannya dalam melaksanakan undang-undang dasar ataupun konstitusi yang kita akui, yaitu Undang-Undang Dasar 45, di pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal tersebut dapat diartikan ataupun ditafsirkan bahwa negara mengakui adanya Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu, karena berdasarkan tidak cukup hanya mengakui adanya Tuhan, tapi juga perintah-perintah Allah yang tercakup di dalamnya, termasuk di sini adalah hukum-hukumnya. Tapi 79 tahun sudah kita lewat. Kita hanya mengakui adanya Tuhan, dan hukum Allah yang kita ambil hanyalah hukum perkawinan dan hukum waris. Hukum-hukum yang lainnya tidak kita ambil. Kita mengambilnya hanya berdasarkan atas stablet ataupun hukum dari Netherlands maupun hukum dari United Nations yang mengatur ataupun yang membuat dari manusia, tidak berdasarkan hukum yang berdasarkan langsung dari perintah Allah. Hal ini perlu saya ingatkan bahwa untuk para ulama, cendekiawan maupun para bhiksuni dan pendeta stapasur, bahwa kita harus kembali kepada hukum Allah. Ingat, di masa kerajaan dahulu, di Ratu Sima yang banyak menganut agama Hindu-Buddha, di sana apabila melakukan pencurian, maka ada anggota tubuh yang dipotong. Demikian juga apabila melakukan pembunuhan, maka nyawa dibayar dengan nyawa. Demikian juga dengan kerajaan Mojopahit yang diperintah oleh Hayam Wuruk. Akan diadakan tindakan hukuman yang tegas apabila seseorang terbukti mencuri maupun membunuh seseorang, apalagi bergaul dengan mereka. Dan banyak dari warga negara Indonesia sudah banyak yang menerima kitabnya, terutama dari agama Nasrani maupun dari orang-orang yang mengakui adanya Taurat, di mana Taurat merupakan sumber awal dari sumber hukum. Jadi manusia di sini menerima kitabnya yang diberikan oleh Allah dengan tujuan bahwa Allah menghendaki bahwa manusia mengadili manusia berdasarkan hukum-hukum ataupun perintah yang diberikan oleh Allah. Nabi Musa telah menerima Taurat, dan juga nabi-nabi setelahnya menerima Zabur. Demikian juga dengan Nabi Isa. Di sini Nabi Isa membenarkan tentang adanya Taurat dan tidak menghilangkannya,
kedatangan Nabi Isa adalah ataupun Yesus untuk menggenapi Taurat tersebut. Bahkan Nabi Isa ataupun Yesus pernah mengatakan bahwa apabila ada bagian tubuhmu yang menyesatkan engkau, entah itu matamu atau tanganmu, maka penggalah. Lebih baik engkau kehilangan satu tangan maupun mata daripada engkau masuk ke neraka. Dengan kehilangan satu tangan dan matamu, engkau dapat masuk ke dalam surga. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW yang membenarkan adanya Taurat dan Injil ataupun membenarkan ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Sungguh sangat menyedihkan bahwa kita lebih mengagung-agungkan hukum yang dibuat oleh manusia maupun hukum yang berdasarkan atas kesepakatan negara-negara yang ada di PBB, tidak berdasarkan hukum yang diperintahkan oleh Allah. Maka untuk itu, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki dan juga banyak hal yang lainnya, apabila saudara-saudara merasa bahwa sudah saatnya kita untuk berbalik ataupun mengusahakan secara bersama-sama bahwa hukum Allah adalah segala-galanya di atas hukum yang lainnya. Hal ini mengingat perintah dari konstitusi. Demikian juga dengan yang beragama Hindu maupun Buddha juga telah menerima kitabnya masing-masing. Dalam setiap ajaran agama melarang adanya tindak kejahatan, baik itu pencurian, kekerasan maupun pembunuhan, dan juga kekerasan dalam seksual. Itu tidak dibenarkan oleh semua agama. Apabila pernyataan saya yang saya ucapkan ini salah, saya mohon maaf dan saya siap menerima kritik ataupun masukan dari saudara, bapak, ibu, semuanya yang mendengarkan ataupun yang melihat video yang saya buat yang lewat di beranda bapak, ibu, dan saudara sekalian. Maka untuk itu, sebelum terlambat dan ini mendekati akhir zaman, marilah kita bersama-sama kembali pada perintah Allah maupun hukum yang Allah berikan. Karena mengingat sekarang banyak kejahatan merajalela di sana-sana, di sana-sini. Untuk itu, marilah kita menyelamatkan bangsa Indonesia. Kita jangan menjadi orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, hanya mengambil sebagian hukum Allah ataupun tidak sepenuhnya. Itu yang Allah benci. Dan ingat, di sini kita tidak ingin terjadinya pertentangan, tetapi karena hukum-hukum tersebut sudah banyak dilaksanakan oleh raja-raja terdahulu dan itu terbukti menjaga kemakmuran, kesejahteraan, dan juga tidak adanya pencurian. Maka saya menghimbau semuanya untuk bersama-sama menyuarakan bahwa hukum yang Allah
berikan, itu harus kita usahakan. Wassalamualaikum warahmatullahi